Ada kasus lain nggak yang lucu-lucu, yang menarik? Kerasukan Ada ya? nggak kerasukan bisa? Bisa. Makanya kayak bilang hipnoterapi bisa jadi dukun modern loh. Natalia, Halo, Coach Tom. kalau hipnoterapis itu ada panggilan khususnya nggak? Panggilannya ya saya dipanggil Ibu. Ibu. Ibu Natalia, iya. Natalia, saya itu sudah tahu, maksudnya mengenal hipnoterapis gara-gara cerita-cerita tentang past life regression. Tahun berapa ya tulis buku waktu itu? Waduh, lupa. 2009-an ya? Bener. Tahun-tahun itu kayaknya nggak ada yang berani membahas tentang past life regression. Natalia kok bisa membahas itu? Ceritanya gimana? Ceritanya karena saya berubah gitu kan, maksudnya waktu itu because I'm a Buddhist ya, sebagai seorang Buddhis itu kan cerita reinkarnasi, past life itu kan kayak ada di kitab-kitab suci kami kan. Betul. So ketika saya baca waktu itu kalau nggak salah saya baca buku Brian Weiss ya. Dia seorang psikiater di Amerika, terus melakukan past life regression. Waktu itu kan saya seperti kegirangan dong. Wah, ternyata yang cuma di kitab suci ternyata ada scientificnya gitu kan, ada sebuah ilmunya, itu hipnoterapi. Nah, akhirnya saya pelajari autodidak awalnya. Oke. Nah, karena saya belajar dari buku itu tuh, kan di belakangnya ada cara untuk bikin masuk ke past life. Nah, saya lakukan ke diri saya sendiri. Setelah saya latihan beberapa lama, saya masuk ke berbagai past life saya, yang dimana it was amazing banget. Itu real ya? Jadi gimana sih pengalaman masuk ke masa lalu kita di kehidupan lain kan berarti kan? Jadi because I'm a visual gitu kan, saya seorang visual karena kan kita tahu kan ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. I'm a very visual, so saya seperti watch movie in my mind. Nah tapi kalau orang yang kinestetik dia feel. Tapi just black. Nah kalau ada orang auditory, they just like hear, dengar. Nah jadi because I'm visual, jadi saya seperti nonton di bioskop. Nah it was amazing karena itu mengubah saya luar biasa. Nah, waktu ada salah satu contoh ya kan, di salah satu kasus itu saya punya tanda hitam. Saya beneran punya tanda hitam lahir di sini, coklat lah. Nah, jadi gede banget sehingga kalau pakai baju berenang kelihatan lah gitu kan, yang nggak ada belakangnya gitu. Nah, saya komplain ke mami kenapa ya saya punya tanda begini? Oh karena mami injek karung zaman itu kan. Orang hamil katanya gak boleh injek karung warna coklat. Ada yang matiin kecoa, tau-tau anaknya tompel gede di situ. Ya katanya, iya bener dulu mami waktu hamil lu katanya mami injekin karung warna coklat. Jadi lu di sini. Tapi mami saya bilang, lu masih hoki daripada di muka katanya. Oh iya bagus ya, hoki kan di sini kan. Nah akhirnya saya iseng kan, in karma pasti ada sebab di semua akibat. Betul. So I trace back tentang itu. Why nih saya punya tanda coklat di punggung saya. Nah saya masuk ke dua kehidupan. Satu kehidupan saya seperti di Belanda. Saya ngelihat kayak saya pakai baju zaman dulu yang agak megar-megar. Nah saya seorang perempuan. Nah saya dari kampung, saya diambil sama seorang lelaki gitu, mau dijadiin pelayan. Maksudnya kerja lah agak di kotaan gitu kan. Nah tapi ternyata di situ saya dijual jadi pelacur. Nah, di situ saya dijual jadi pelacur, disuruh melayani lelaki. Nah, kan gadis baik-baik gitu ya, nggak mau mati-matian berontak gigit yang orang itu, pokoknya mati-matian. Nah, karena saya bandel, akhirnya saya disiksa waktu itu, punggung saya disetrika sama dia, masih setrika areng waktu itu. Saya lihat bentuk setrikanya itu areng. Nah, punggung saya disetrika. Nah di situ akhirnya mengalami kayak bernanah ya, kayak bernanah, terus saya mati, kayaknya mungkin demam, infeksi gitu ya. Kayaknya tuh. Nah, wah saya pikir pas lihat kehidupan itu tragis amat hidup gue. Udah sekarang ada tanda, dulu mau dijual jadi pelacur terus di setrika. Kenapa ya? What did I do gitu sampai kayak begini? Saya mundurin lagi kan, why gitu kan? What is the cost gitu kan? Mundurin lagi. Saya masuk, saya jadi di zaman American Indian. Saya jadi lelaki, rambutnya panjang gitu ya, pakai baju zaman dulu Indian. Nah, saya ternyata kayak apa ya? Kayak penjaga malam lah waktu itu. Nah, di waktu itu di kampung Indian itu lagi ada pencurian.
ternak apa ada yang nyuri. Nah jadi kami para penjaga malam disuruh alert gitu kan. Nah terus waktu saya jaga malam, saya lihat ada laki-laki kayak mengendap-endap. Wah saya tangkep dong. Saya pikir nih pasti nih pencuri ternak gitu kan. Nah saya tangkep, ternyata dia bisu. Waktu itu kami waktu itu waktu saya masuk Past Life itu kayaknya orang bisu itu aneh ya, kayaknya nggak ngerti kami ini kan. Dia kan saya tanya, kamu ya pencurinya kayak gitu dia bisu. Nah akhirnya dibawa di situ, dibilangnya gini, kata orang petinggi sanalah, ketua suku gitu bilang, oh ini dia bisu karena ada dosa katanya, makanya harus ada sesuatu yang menghambat dia di sini, harus dikeluarin. Caranya waktu itu yang saya lihat, dia digantung, diarahkan ke matahari. Nah, lalu saya disuruh pukul punggung dia dengan api panas. Nah, intinya sampai dia teriak, karena ceritanya tuh pendapat mereka kalau dia udah teriak kelar lah gitu kan. Nah, jadi saya pukulin dia tuh pakai bara kayu itu kan, pukulin terus dan dia teriak-teriak tapi namanya bisu ya tetap bisu. Nah, itulah kosnya. Saya pukulinnya itu tepat di sini. Dengan bara kayu itu. Nyambung tapi ya, kok bisa nyambung itu, ya? Wow. Nah, jadi itu penyebabnya. So I do harm to people gitu kan. Saya menuduh, ya kan? Itu kan tanpa dasar menuduh. Saya membuat dia terluka gitu. Nah, akhirnya itu akibatnya di kehidupan Anet ya nama saya di Belanda itu. Saya mau dijual dia pelacur tapi saya mati karena setrika itu. Nah, sekarang masih ada bekasnya. Wow, keren. Keren ya. Keren. Amazing. Nah, jadi sebelum kenal hipnoterapi kerjanya apa? Saya kerja pernah jadi sales spare part sepeda motor, pernah jadi guru TK, pernah jadi anggota MLM. I started from zero sih. Started from zero. Iya. Jadi apakah dari dulu memang sudah punya kesuksesan, sudah mengerti sukses atau gimana? Enggak. Namanya orang nggak sukses ya, berasal dari zero, kan mencari sukses. Mencari sukses. Iya kan? Pengen sukses kan? Se-zero apa waktu itu? Pernah mampu, tapi kan orang tua bangkrut. Nah, jadi akhirnya saya waktu saya sambil kuliah itu demi bayar kuliah juga demi menghidupi diri, dapat jajan gitu kan. Ya saya jadi sales spare part sepeda motor. Jadi waktu itu saya nyales tuh naik motor. Nyales ke bengkel-bengkel. Bukan kerja ya, bukan nyales. Bukan karyawan ya. Bukan, nyales sendiri. Nah, jadi waktu itu tuh saya kayaknya sales cewek satu-satunya ya kayaknya. Nah, jadi saya nyales ke bengkel-bengkel itu naik motor. Motornya itu motor Cina. Saya inget banget, merek apa tuh lupa. Yang nggak ada apa gigi, cuma apa gas sama rem. Gas di sini sama rem. Otomatis. Gitu ya? Kecil itu. Jadi motornya warna merah. Waktu saya beli dapat sekalian jaketnya warna merah sama helmnya warna merah. Pendek sekali. Sampai kalau tiap kali saya naik motor ya lewat kampung, itu diarak loh mana kampung. Masa? Teletabis gitu. Saya sampai gini, minggir gitu. Kan saya lagi nyetir motor karena kecil sekali tuh motor. Nah, jadi rumah saya dulu di Kebayoran Lama. Nah, saya nyales tuh bisa sampai ke Bekasi, ke Tangerang. Iya, dengan motor yang kecil itu. Ujung ke ujung. Demi nyari duit lah ya. Jadi customernya tuh bengkel-bengkel kecil gitu ya? Bengkel kecil yang jorok-jorok gitu, yang engkok-engkoknya atau bapak-bapaknya tiap kali, bawa apa lo gitu kan. Tangannya hitam banget. Tangannya hitam. Price list saya diangkat hitam. Montirnya dia, semuanya dia gitu ya? Iya, jadi yang kayak gitu. Jadi bawa price list sama bawa barang langsung? Enggak, barang itu cuma contoh, sampel. Jadi saya bawa satu tas kayak apa aja sih yang dijual? Ya, bearing, kampas rem, terus kampas kopling, tuh bearing ya kan 6203. Ya, saya apal. Kampas kopling, kampas rem, yang kayak gitu jual lu, apal lu saya. Wow. Lalu turn around-nya berputar baliknya gimana? Kok bisa? Ya, untuk menjelaskan betapa saya kurang mampu banget gitu ya, dulu saya ingat ya. Saya ditangkap polisi di bawah jembatan Selipi tuh. Oke. Depannya seberangnya JDC. Karena kan muter gitu kagak boleh. Saya nggak tahu, naik motor diberhentiin sama tuh polisi. Kamu salah, nggak bisa muter sini. Aduh maaf banget ya Pak. Gitu kan. Saya bilang saya kagak tahu. Dia bilang ya udah. Wah, waktu itu kan masih zaman yang ada berapa gitu kan. Misalnya saya buka dompet saya, cuma tinggal 5.000 di dompet itu. Emang bener tinggal 5.000 gitu kan. Ya
segini gitu kan. Lu jualan apa sih? Saya kasih lihat, ini saya mau nyeles, belum dapat duit. Ini ada bearing, saya keluarin gitu kan. Terus si polisi sampai bilang, udah dah lu lewat aja, kesian gue malu katanya kan. Sampai dia parkirin, sampai mobil diberhentiin supaya saya ngebelok gitu kan. Karena kesian banget sama nih cewek gitu kan, kerja gitu kan. Nah jadi sampai begitu dulu hidup saya gitu kan. Nah terus tapi kalau dipikir cerita sekarang kayak sedih ya. Tapi dulu saya happy sih. Happy ya. Nggak ngerasa menderita. Cuma jelek aja, hitam, jerawatan, kena matahari dan debu. Dulu kalau saking kena debunya ya, kalau pulang ke rumah itu kan dulu masih pakai apa sih buat bersihin muka tuh. 5 kapasnya masih hitam loh. 5 kapas 1, 2, 3, ke-5 aja masih hitam. Wow. Itu debunya, makanya muka jerawatan banget dulu. Nah di situ berarti saya nyeles ya kan, nyeles. Pacar saya yang sekarang suami saya nganter barang. Nah barang juga diantar cuma naik motor, karena kami kelas apa ya, kelas kecil banget tuh ya. Nah terus saya udah belajar ilmu pikiran lah ya, karena kan mau sukses apa juga dipelajari. Itu udah pelajari itu tuh. Hipnoterapi udah belajar. Udah dari buku-buku cara menghipnotis orang dalam 3 detik. Tuh judul bukunya serem banget emang. Zaman itu buku-bukunya serem. Gambarnya yang kayak ini kan, muter-muter gitu. Judulnya itu. Ya kan. Nah tapi ya saya pelajari aja, karena dulu sumber dayanya cuma ya terbatas buku, ya di Indo ya. Nah tapi saya pelajari. Nah terus di situ laki saya bilang gitu, pacar saya bilang gini, lu terapi dah diri lu dah gitu kan. Diri kita nih udah kerja udah kayak kuda. Saya selalu bilang moto saya udah kerja lebih keras dari kuda, bukan sekeras kuda. Lebih keras dari kuda. Jadi masa sih kok hasilnya begini-begini aja ya, gitu. Waktu itu sampai gak merit ya. Jadi kita pacaran 7 tahun ya. Jadi bukan romantis nih. Kagak ada duit buat kawin gitu kan. Jadi pacaran terus gitu kan. Nah jadi waktu mau merit gak bisa-bisa. Pada kerja saya udah nyeles dari jam 9 pagi, udah ngorder, pulang bisa sampai jam 9 malam. Kadang tidur aja itu sampai gak mandi, buka jaket itu bersihin muka, blek tidur dah. Besok begitu lagi. Nah masa gak sukses? Kurang rajin apa saya? Kurang kerja keras apa? Nah akhirnya laki saya bilang, udah lu coba dah lu cek, lu kan udah belajar ilmu pikiran, lu pakai dah ke diri lu. Nah saya pakai teknik hancurin mental block tuh. Nah itu bagus banget tuh teknik. Itu bisa dipakai semua orang. Nah saya hancurin mental block. Saya cuma mikir gini, dapetin 100 juta aja dah. Goal saya jadi cuma. Waktu itu income ada berapa? 20 sehari juta. Itu berapa sehari? Nggak bisa, nggak tetap. Pokoknya tabungan cuma mentok di 20 juta. Itu mentok, nggak naik-naik tuh. Nggak naik-naik. Nah itu cara, mau tahu cara ini apa? Ngecek kamu kena mental block di angka berapa? Cek saldo tabungan. Naik atau enggak? Ya, jadi kalau misalnya saldo tabungan ya kan, di situ aja. Nah itu berarti kamu di situ. Omset juga bisa termasuk nggak sih? Omset bisa. Jadi omsetnya kok nggak naik-naik gitu ya? Itu bisa kena mental block tuh ya? Bisa. Sekali naik ada aja. Ya kan? Ada kejadian masalah. Ada aja. Ada orang yang penghasilannya misalkan tadinya biasanya 20 juta, bulan ini 30 juta, 40 juta. Ada aja. Orang tua masuk rumah sakit. Kudu turun lagi, akhirnya di 20 juta lagi. 20 juta lagi. Anak sakit gitu kan. Nah itu kena mental block tuh. Dia udah disetting begitu. Nah waktu itu saya target 100 juta dah, nggak mau gede-gede banget gitu kan. Ya udah tiap malam tuh saya hancurin mental block tuh. Berapa lama tuh menghipnotis? Nggak sampai sebulan. Oh. Hitungan hari kayak gitu. Nah udah hancur mental block ya. Nah terus suddenly tiba-tiba ada orang Papua telepon. Zaman itu yang saya handphonenya ya belum canggih, masih zaman Samsung yang lipet tuh, ya kan. Nah jadi setelah Nokia pisang yang buat timpuk anjing pingsan, langsung jatuh. Nah, abis itu kan ada Samsung yang agak kecil gitu kan. Nah zaman itu ya. Nah terus di situ tiba-tiba orang Papua itu telepon saya bilang, kamu distributor ya? Iya, saya bilang. Saya pesen dong. Lah kan saya tanya, Bapak tahu saya dari mana? Bapak jauh amat di Papua. Zaman itu kan internet nggak secanggih sekarang lah ya. Nah, terus dia bilang, gue lihat dari website lu, katanya. Hah, website mana? Nah, waktu itu saya bikin website itu asal-asal banget, cuma 1 page loh. Itu pun di gratisan. Nah, nggak ada SEO apapun. Nah, cuma kamu butuh spare part motor, hubungi Natalia sama nomor handphonenya, sama 1 price list. Nah, dari situ dia bilang, oke. Pesen apa Pak? Itu kan, banyak banget dipesen. Banyak banget dipesen sampai saya nyewa 2 mobil box untuk ngirim ke ekspedisi waktu itu. Nah, kan gak ada duit dong. Saya kan kelas kecil banget. Nah, saya tanya Bapak itu, saya bilang,
Pak ini bapak mesen banyak banget, saya kagak punya duit untuk Beli. nganter. Dia bilang, oke, saya transfer dulu. Jadi dia transfer dulu dan dia nggak nawar loh, nggak minta diskon, nggak minta apa-apa. Nah dia transfer dulu, akhirnya saya kirim. Nah saya inget banget waktu itu profit saya aja 70 juta dari penjualan penjualan itu saja. Waktu itu. Nah terus dia rutin ya. Kaget dong. Ya kaget lah, makanya saya bilang, it works banget nih gue hancurin mental block gitu kan. Looping, jadi kayak quantum leap. Nah terus gak berapa lama dari situ magic, keajaiban kedua muncul. Tiba-tiba ada seseorang. Tapi itu penjualan jalan terus. Jadi penjualan tidak berhenti cuma sekali itu aja. Jalan terus beberapa kali dia. Ya orang Papua itu langganan, jadi langganan. Nah lalu berikutnya ada orang dari luar kota telepon saya. Dia tanya, lu distributor? Iya. Saya bilang, nah gue pabrik. Nah dia bilang gitu kan, gue pabrik. Lu mau gak pegang Jakarta? Hah? Saya kaget nih. Ini saya kelas cerek banget loh. Akhirnya dia bilang, yaudah gue ke rumah lu untuk tahu lu bener gak. Nah rumah saya kan di Gang Seha ya dulu. Jadi rumahnya kecil banget tuh, gangnya kecil, mobil gak bisa, jadi cuma motor. Dia datang ke rumah saya, inilah rumah saya bilang kan. Nah terus dia drop beberapa barang dulu untuk saya nyales dulu. Nah dari situlah saya mulai masuk Otista, Kebon Jeruk 3 gitu kan, yang itu udah kelas gede banget. Kok di Jakarta itu udah gede gitu kan. Mereka yang distribusiin ke bengkel-bengkel. Nah saya jadi distributornya Masternya. Mereka gila kan. Nah dari situ saya mulai bagus. Itu gede banget tuh ya berarti ya. Saya udah mulai bagus. Jadi tabungan ratusan juta udah mulai ada. Nah dari hancurin mental jadi block. penjualan bukan bijian lagi, bukan lusinan. Ribuan. Mulai ribuan di situ. Dan itu baru Jakarta. Saya main Jakarta doang. Nggak luar kota. Waktu terus, itu. Gimana? Nggak dilanjutin atau? Nah, saya ini orangnya agak saklek ya. Maksudnya saklek itu maksudnya saya berusaha dalam hidup ini kalau bisa bener, kalau bisa bener. Karena saya punya prinsip gini, kan kita hidup ya, hidup sekarang. Nanti kan mati kan. Iya. Nah kalau hidup sekarang enak tapi berbuatnya nggak baik, ntar matinya kita disiksa gitu kan. Maksudnya saya pikir it's not a good plan gitu kan. It's not a good plan. Nah jadi saya berusaha sebisa mungkin kalau bisa hidup bener, supaya mati pun juga kalau bisa ya bagus lah. Jadi I make a plan juga after life gitu kan. Misalnya setelah ini kalau bisa bagus gitu kalau kan. Kalau lahir lagi jadi orang yang kaya lah minimal. Atau ya masuk surga deh. Masuk surga lah ya. Nah jadi saya agak saklek sih soal gituan. Saya agak saklek ke diri saya sendiri. Nah waktu saya jadi sales, namanya sales tahu sendiri lah ya. Kadang ngomongnya bisa iya di sini, enggak di sana gitu kan. Nah diputer-puter. Nah jadi misalkan contoh, ada toko bilang kan, udah lu jual aja sama gue gitu kan. Area sini jangan masukin ke orang lain. Hanya gua. Mau gak? Kalau mau gue beli, kalau enggak lu gak usah. Ya kan demi omset kan pasti iya. Ya padahal besoknya saya jual lagi ke toko sebelah sana. Nah berarti kan I lied gitu kan. Saya bohong kan. Nah itu saya agak gak nyaman. Nah saya bilang ke pacar saya waktu itu, saya bilang lu tahu gak, gue nyales suka bohong loh gitu kan. Contohnya kayak tadi ya kan, it's a bad karma loh bilang gitu kan. Yakin mau begini mulu, saya udah gak sanggup. Saya bilang saya gak bisa begini. Akhirnya dia bilang oh bener juga ya, kata dia. Yaudahlah kita berhenti. Nah jadi saya berhenti di momen saya lagi sukses besar loh. Jadi bukannya berhenti lagi gagal, kagak. Betul. Jadi sukses besar itu berhenti. Tapi it's a blessing in disguise ya. Jadi setelah saya berhenti itu mulai masuk tuh aksesoris dari Cina. Hancur semua. Jadi yang masuk barang lebih murah, lebih bagus. Gila. Nah jadi pasar aksesoris spare part yang lokal waktu itu hancur. Nah saya kan mainnya dulu aksesoris lokal kan. Kayak injekan rem dan sebagainya yang lokal-lokal itu. Nah itu hancur karena kualitas kurang bagus, model gak bagus, harga lebih mahal. Itu Cina bisa banget, bagus banget dan murah banget. Nah jadi bagus juga sih saya berhenti di momen itu. Saya bilang it's a blessing sih. It's a blessing. Terus lanjutinnya bisnis apa? MLM. Habis kan katanya MLM bisnis yang baik. Iya benar. Iya. Nah jadi nyari-nyari kan bisnis baik apa? MLM. Karena membantu banyak orang ya. Menolong orang, nolong diri sendiri, nolong orang. Katanya orang miskin jadi sukses dengan MLM gitu kan. Manusia menolong manusia. Iya bener. Nah akhirnya saya masuk MLM. Masuk MLM sukses.
Sukses itu karena kan sebenarnya MLM itu kalau mau dipelajari kan lihat di bisnis plan ya kan. Iya. Semuanya ada loh di bisnis plan. Nah, saya orangnya demen tuh kayak gitu tuh. Maksudnya baca pelan-pelan diteliti. tuh. Kesalahan orang MLM sekarang, dia kagak baca bisnis plan. Betul. Main hajar aja jualan atau recruiting. Nah, pelajari dong. Itu bisnis plannya saya baca dong pelan-pelan. Baca gambar gitu kan. Gambar akhirnya saya waktu itu temuin sebuah pola di MLM itu. Tidak semua MLM sama nih. Iya. Beda aturan. Nah, di MLM itu saya temuin pola kalau gambar tertentu itu sukses. Tapi kuncinya omsetnya harus barengan. Nggak bisa nih, saya belanjanya bulan ini tanggal 10. Tim saya nanti ada yang tanggal 11, 12, nggak bisa. Oh, jadi tidak barengan. Akumulasi ya? Bukan akumulasi jadinya. Akumulasi, tapi belanjanya harus pada saat yang barengan. bersamaan. Dan harus barang tertentu. Karena saya udah hitungin. Harus barang tertentu, poinnya besar kan beda-beda nih kan. Betul. Barang ini kan. Nah, jadi saya udah hitungin sampai detil barangnya belinya apa. Nah, sehingga waktu itu, jadi ketika dulu saya recruiting ya ngomongnya dulu. Nah itu saya cuma bilang lakukan 3 langkah ini. Saya ngatur semuanya. Saya bawa laptop kalau itu recruiting. Jadi udah jelas tuh. Nih kamu di sini, kamu di sini. Saya bilang bulan ke-7 pasti dapat motor, kan? Kalau lakukan ini. Udah janji itu ya, udah bisa It's not a promise, it's a math. It's a math. Oh, hitungan. Detil kalau Yang kamu lakukan ini. Ngikutin aja. Ini omset segini, belanja segini, tim kamu begini, ini hitungan eksakta. Iya. Kalau kamu nggak lakukan ya kamu miss gitu kan. Betul. Nah jadi saya bilang ini jadi gantian. Oke, kamu dapat motor nanti bulan ke-7. Nah bawahan kamu nih nanti dapatnya bulan keberapa. Nah saya hitungin semua. Nah waktu itu bonus saya dapat. Termasuk untung, maksudnya bonus itu punya downline itu benar-benar bisa terkolek ya. Saya ngatur, nggak bisa mereka ngatur sendiri. Wah, saya ngatur. Mafia ya. Nah jadi akhirnya bonus semua dapat. Misalkan ada kan nanti keluar sayembara ke luar negeri tertentu itu ada rumusannya. Nah itu harus di breakdown dulu. Oke ini ada sayembara ini, cruise misalkan luar negeri. Oke caranya begini. Oke siapa yang mau ikutan? Kalau mau ikutan ikutin saya, dengerin saya. Nah saya bikin lagi skemanya. Wah keren. Ya itu karena itu matematik. Terus gimana dilanjutin MLM? MLM-nya bangkrut. Karena bonusnya kuat bonusnya semua. Kebanyakan. Iya. Nah, jadi udah nggak MLM lagi kan. MLM bangkrut kebanyakan ngasih bonus. Iya. Terus akhirnya gimana setelah MLM? MLM terus saya jadi guru TK ya. Guru TK? Guru TK. Jauh banget. Iya. Guru TK udah gitu abis itu dari guru TK saya mulai belajar hipnoterapi tapi masih long distance ya. Iya. Karena kan ke Amerika nggak ada duit tuh. Nah terus udah gitu jadi hipnoterapis baru setelah itu saya jadi developer properti. Jadi sekarang properti masih berjalan. Jalan. Dan hipnoterapi masih jalan juga. Jalan. Kenapa ngapain masih terus terapi orang padahal bisnisnya udah keren-keren semua? Iya, makanya kan. Kenapa? Nah, karena kan gini ya. Hipnoterapi we can help people. Nah, jadi hipnoterapi help myself. Saya kalau nggak pakai hipnoterapi ya sales spare part loh gitu kan. Nah udah kerja keras sampai lebih keras dari kuda gitu kan, nggak sukses. Hipnoterapi help me gitu kan. Nah dan saya sudah menterapi kan udah sekarang udah puluhan ribu orang kali ya. Udah belasan tahun kan. One on one lagi ya. One on one. Nah jadi saya udah tahu bahwa bagaimana hipnoterapi ini help people. Ya orang-orang yang saya tangani kan saya clinical hypnotherapist ya. Jadi mungkin ada yang bundir gitu kan, bunuh diri, yang percobaan bunuh diri. Nah kita terapi udah better, bahkan udah happy kayak gitu. Nah jadi waktu itu sebenarnya suami saya udah suruh berhenti. Karena kan suruh jadi housewife. Mas saya bilang ke perempuan, lu belajar setinggi-tingginya, is a woman problem ya. Belajar setinggi-tingginya, karir sehebat-hebatnya, ada one time you must step back demi anak. Nah, waktu itu ada perempuan juga ngomong gitu ke saya. Dia direktur salah satu perusahaan. Dia bilang, Natalie, gue bilangin lu,
one day you step back like me. Dia berhenti waktu jadi direktur, dia berhenti untuk ngurus anaknya. Saya bilang, not me ya, sorry ya, gitu kan, it's not me. Nyata bener gitu kan. Nah, jadi waktu itu my husband sakit, demam kayak demam gitu, sehingga dia di rumah. Nah waktu dia di rumah kan saya tetap meeting, tetap banyak kegiatan. Tiba-tiba dia text me bilang gini. Waktu itu sibuk banget kan ya? Sibuk, gila. Dari radio aja jam 7 ya. Jam 7 pagi. Radio jam 7 pagi. Bangun jam 5 dong. Jalan jalan Jakarta. Minimal seminggu sekali tuh. Tiap hari. Radio tiap hari. Radio tiap hari. Wow. TV juga, malamnya TV. Jam 9 ya, apa jam 10. Pokoknya berangkat pagi jam 5 every day loh. Iya. Pulang jam 11, jam 12. Udah gitu harus bikin materi untuk next day. Radio. Tidur saya jam 3, jam 4. Wow, nah, radio mana waktu itu? Smart? Semua. Oh, Smart, semua. Terus apa lagi ya, banyak dah. Pas FM, Cakrawala. Cakrawala, banyak dah. Kelilingan waktu itu. Nah, terus, jadi my husband text me bilang, lu berhenti dah kerja dah, lu jadi ibu rumah tangga. Karena dia lihat anak saya waktu itu main sendiri. Nah, jadi kan without mommy kan, dia masih kecil, masih 2 apa 3 tahun, very small gitu kan, masih kecil, very young. Nah, dia bilang lu berhenti dah, lu ngapain lu begini, anak lu kayak gini. Saya pikir kan pas saya baca, lagi sakit panas, ya kan, ngaco. Ngigo. Ngaco. Saya bilang ya, itu kan, terus saya meeting lagi kan. Nah terus udah tuh, terus hampir tiap hari tuh dia ngasih tahu saya kapan lu berhenti. Saya bilang iya, kapan, iya gitu kan, iya ini. Udah sampai ada 2 apa 3 bulan. Tiba-tiba dia bilang, kita ngomong katanya, lu kapan berhenti katanya. Lu kalau lu gak berhenti, gue yang berhenti. Gue jadi bapak rumah tangga, lu yang urus semua bisnis kita gitu kan, lu urus keuangan kita. Udah mati saya nih. Serius nih, ultimatum nih tuh kan. Saya berhenti. Saya inget banget, Senin pertama saya berhenti. Senin itu biasanya kami rapim di perusahaan kami. Jadi manajer itu rapim sama saya untuk next langkahnya. Senin itu saya ke pasar Muara Karang. Wah. Bawa keranjang mau belanja di pasar sama mbak gitu kan. Nah, beli kangkung gitu ya. Iya sama mbak, turun dari mobil sama sopir gitu kan. Saya tanya sama mbak, ini kita kemana mbak? Saya nggak tahu. Kata mbak, kita beli ayam dulu bu. Oh iya dah, beli ayam. Saya ikutin mbak. Jorok banget, bau jorok becek. Saya bilang, mbak aja dah, nih duitnya saya kasih. Saya makan bakmi di Muara Karang gitu kan. Nah, kalau udah kelar jemput saya di sini gitu kan. Ya udah saya makan bakmi tuh. Saya inget banget Senin pertama saya belanja ke pasar. Nah, jadi sampai waktu itu staff saya juga bilang, pas saya nggak datang, ibu mana pak? Gitu kan. Saya kan in one company with my husband gitu kan. Nah, dia bilang, ibu udah nggak kerja lagi loh gitu kan, jangan nanyain ibu gitu kan. Semua pada bilang taruhan, paling berapa hari tiga dia balik lagi, mana bisa dia kagak kerja gitu kan. Nah, akhirnya saya setahunan ya saya nggak kerja. Setahun ya nggak kerja. Iya, jadi ibu rumah tangga. Bahagia nggak? Jadi saya ngumpul ya sama emak-emak ya kan, baju seragam loh, ijo. Kalau pose diatur, ya semua kembar begini ijo. Itu pernah ya kan. Besok dress code-nya abis kita jemput anak, abis kita ngantar anak sekolah, kita nongki di sini, pakai baju ijo gitu kan. Saya seragam pernah tuh. Ya? Gue nggak punya warna hijau nih gitu kan. Saya bilang, lu kayak orang miskin aja lu beli. Wah, saya hari itu juga saya ke mall beli warna hijau demi besok mau nongki kudu kembar. Nah jadi emak-emak harus serius loh, itu galak kalau nggak diikutin. Galak bisa itu. Dipecat iya dari grup anggota. Itu. Nah di situ saya inget banget, akhirnya saya jualan online. Saya masih punya CD tuh kan dulu. Wah, gue jualanin aja nih online. Wih, sampai waktu itu inget banget omset puluhan juta loh saya jualan online CD saya di Topet waktu itu kan. Nah, terus berarti kan karena saya jualan online sendiri kan saya ngebungkusin sendiri kan. Yeah. Ya kan? Anak saya benjol. Karena kan saya sibuk ngebungkusin, anak saya jatuh benjol. Ketahuan lah sama laki saya berbisnis ya kan. Dia begini, lu ya udah bilang gak boleh kerja, lu masih bisnis aja, tuh anak lu benjol jatuh. Sampai dia bilang gini, mbak, kata laki saya, liatin si ibu, kalau ibu masih jualan bilangin saya, katanya kan. Aduh, saya gak boleh jualan karena gak enak gitu kan, gak punya gak ada kegiatan gitu. Akhirnya di situ saya bilang, saya nego sama laki saya,
ya udah gue kagak kerja, tapi gue terapi deh. Saya bilang, gue udah belajar hipno itu, lu tahu sendiri perjuangan kita gitu kan, belajar hipno, belajar sampai jam 4 subuh ke Amerika sampai mati-matian, kan gak ada duit tapi ke Amerika itu perjuangan banget gitu kan. Nah akhirnya dia bilang gini, oke. Dan saya juga nego kan, saya buka terapinya pas anak sekolah. Jadi saya nggak ikut nongki, bagi saya itu penyiksaan kan. Jadi saya pulang ke rumah, saya terapi, nanti saya jemput lagi gitu kan. Jadi nggak ganggu aktivitas saya ke anak-anak. Nah dia bilang boleh, dia bilang asal di rumah. Jadi nggak boleh buka klinik kayak gitu kan, di rumah dia bilang. Nah terus dia bilang, dulu tarif saya itu kan 1,8 ya, satu sesi per jam 1,8 juta tuh kan. Nah terus dia bilang gini, terus kalau lu mau buka, tarif lu gak boleh segitu. Dengan tarif segitu lu lihat siapa klien lu. Dia bilang orang Pondok Indah, orang Pluit gitu kan, orang Peak. Dia bilang it's not fair, kata laki saya. Dia rich people tapi mereka punya akses ke lu yang, ya laki saya bilang I'm the best gitu kan, ini hipnoterapi. Kayaknya it's not fair. Nah kalau lu mau buka lagi, dia bilang di GoPay. Dia bilang gope. Saya bilang Natalia Sunaidi buka praktek gope. Kan saya bilang gitu. Saya diem aja kan. Kalau kagak gope kagak boleh lu gitu kan. Akhirnya waktu itu saya ingat anak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit terdekat itu. Nah akhirnya waktu saya di rumah sakit itu, saya lihat pembayaran mereka 600, 500, 700, 800 tuh kan. Kok saya pikir oh ini mungkin harga rata-rata ya. Karena everybody kayaknya can afford gitu kan. Nah akhirnya saya bilang oke dah, saya setuju. Saya bilang saya buka waktu pertama di GoPay dulu kan, di GoPay. Nah terus it's amazing. Yang datang jadi klien saya ya ojol. Petani dari Mauk. Nah jadi di situ saya amazing kan. Jadi wow, so saya menyentuh lebih banyak lagi nih. Bukan ya tetap yang orang mampu ya tetap terapi, makin seneng mereka kan. Nah jadi tapi yang mereka itu ternyata ya juga bisa mendapatkan akses ke saya. Ceritain kasus-kasus terapi yang unik-unik dan hasilnya menarik gitu. Banyak banget ya. Kalau udah pernah terapi kayak saya ya, udah terapi puluhan ribu klien ya, apa masalah juga ada. Apa masalah ada? Apa contohnya? Nah, jadi apa ya? Contoh yang yang karena ini Coach Tom Dalantang sukses, bahas sukses dah. Sukses. Omset duit tuh, orang udah pada demen tuh. Nah, jadi waktu itu ada klien saya ya, dia itu bapak-bapak ini mentok di level manager. Jadi setiap kali dia mau naikin GM, dia selalu nggak mau. Karena kendala dia adalah dia malu untuk bicara di depan umum. Berarti kalau GM itu kan mungkin udah bukan satu wilayah kan. Dia harus ngatur meetingnya itu mungkin lebih banyak orangnya. Nah dia selalu back off, mundur. Nah sampai suatu saat dia mundur bilang tuh resign gitu. Ya resign pindah kerja. Gara-gara mau diangkat. Ya. Nah atau di kantor terakhir ini sih bukannya dia mundur berhenti. Di kantor terakhir ini bosnya nanya mulu, kapan lu mau jadi GM? Nanti dah pak, gitu mulu. Nah kalau yang sebelumnya ya mundur. Nah akhirnya dia pikir ya nggak bisa begini terus dong hidupnya. Akhirnya dia terapi ke saya, Bu Nat, saya mau terapi karena saya mau naikin GM, tapi saya terhambat, saya takut banget kalau harus mimpin meeting di orang agak banyak. Udah terapi. Penyebabnya di hipnoterapi ketemu penyebabnya di SD. Waktu dia SD, dia lagi maju ke depan, resleting celananya kebuka. Wah, itu diketawain sama satu kelas sama guru-gurunya. Di situ dia sampai keringetan, sampai dingin. Nah, itu penyebab dia trauma. Nggak bisa bicara di depan umum. Nah, akhirnya di terapi, kelar, nggak berapa lama lagi dia datang lagi, mobilnya udah baru. Saya tanya, mobil baru pak? Oh iya dong, GM masa mobilnya yang lama, dia bilang. Udah naik pangkat. Berarti udah bisa ngomong nih depan umum. Bisa. Nah sometimes saya selalu bilang ke orang, yang menghambat kamu sukses sometimes mungkin hanya hal-hal kecil. Dan kalau kamu nggak resolve hal-hal kecil itu, sampai mati loh, kamu nggak bisa bertumbuh. Nah jadi hipnoterapi itu bagus banget untuk nemuin apa yang ngeblocking kita. Yang membuat kita nggak sukses. Boleh nggak diceritain mekanisme dari sebuah terapi atau mekanisme dari mengapa ada orang itu bisa terhambat mental blocknya atau terhambat pikiran bawah sadarnya? Oke.
Nah jadi kalau ngomongin terapi mental block itu lebih seru lagi, because seru lagi. I already prove it to myself kan. Betul. Ya, terus jadi karena itu banyak banget klien yang mau. Nah, saya ceritain dulu how amazing dulu. Betul. Nah, jadi waktu itu ada satu klien ini dia jualan online. Nah, jualan online ini nggak ada omset. Jadi jualan di Tokopedia gitu ya, marketplace. Jadi, marketplace. Nah, dia nggak ada omset, terus dia terapi dong. Bunat nih, kenapa ya? Saya nggak ada omset nih, gitu kan? Ya udah saya terapi, ternyata ditemuin mental blocknya waktu itu penyebabnya karena dia kembali lagi ke masa kecil. Ketika dia masa kecil orang tuanya sering berantem because of money. Nah, jadi mereka selalu ulang-ulangin terus bahwa ya kita emang nggak ada duit, keluarga kita ini nggak ada duit, keluarga kita keluarga miskin, kita nggak ada duit. Nah, terus pokoknya berantem about money, dan itu masuk ke alam bawah sadar si anak kecil ini yang tiap hari denger orang tuanya itu tentang berantem tentang duit. Nah, itu menjadi mental block dia. Jadi waktu terapi she cried gitu kan, nangis, teriak-teriak. Nah, udah kelar, dia datang lagi minggu depannya. Nah, dia cerita, saya Buna tahu gak, habis terapi katanya, langsung habis kelar terapi ada orderan. Dan itu orderan itu masuk lagi. Berkelanjutan gitu ya. Ya, nah sometimes kita kan mikir gila nih, ini apa? Apakah gitu kan? Keajaiban hipnoterapi gitu. Apa ini apa gitu kan? Saya banyak banget yang kayak gitu. Contohnya kayak sendiri tiba-tiba mukjizat terjadi kan. Nah, saya selalu kasih analogi sebenarnya gini. Ini ada selang, ini ada kerannya. Kerannya selalu nyala. Jadi airnya jadi selalu. Keran itu adalah bayangan rezeki lah, rezeki kita ya. Nah, kerannya ini selalu nyala. Nah, selang ini kan ada, harusnya kan air itu mengalir ke sono kan. Nah, bagaimana jika keran yang nyala ini tapi ada batu di selang itu? Di selang itu. Nah, artinya kan keblokir. Atau kalaupun keluar tipis-tipis. Ya, atau sama sekali seret. Berhenti ya. Berhenti, sehingga kita nungguin di situ, mana ya air saya. Kita udah kerja keras, ya, udah banting tulang, udah kayak kuda. Nah, dengan hipnoterapi ini ketemu dong. Ini yang ngeblok batu ini. Jadi ditelusuri gitu ya. Kita singkirin batu ini. Ya, otomatis begitu kita singkirin batu ini kan airnya keluar. Benar. Langsung orang di sana pikir, wow, miracle, airnya keluar deras. Nah, sebenarnya enggak. Rezeki kamu dari Sudah Tuhan, ada. dari semesta udah ada. Enggak pernah ada yang nutup. Enggak ada. Tuhan selalu bukain. Kita yang mungkin pernah mengalami kejadian yang memutuskan. Itu suatu keputusan di masa lalu yang enggak disadari kali ya. Atau gimana? Bukan kita. Jadi masuk begitu aja. Karena pola asuh, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, tiba-tiba dia masuk aja. Seperti gumpalan lumut ini kan, tiba-tiba ya masuk aja. Nah, jadi itu yang membuat terapi mental block itu kesannya, amazing ya, keren banget. Padahal enggak. Dengan terapi mental block ini kita mengembalikan orang ke rezeki yang seharusnya dia ada. Nah, itu yang membuat terapi ini hancurin mental block itu amazing. Ada kasus lain nggak yang lucu-lucu, yang menarik? Kerasukan. Ada nggak kerasukan bisa? Bisa. Makanya bilang hipnoterapi bisa jadi dukun modern loh. Serius? Dukun merah sama dukun dukun itu putih? Jangan ya. Dukun saintifik ya. Nah, tapi ada kami entity releasement itu kita ada mata kuliahnya, emang ada mata pelajarannya untuk hipnoterapi, and it's scientific banget karena energi ya, frekuensi. So kalau kita punya dendam, benci, kita penakut, we are in the vibration kita low. Rendah. Nah, sehingga itu akan menarik yang rendah-rendah juga. Seperti ya mungkin ghost kayak gitu-gitu kan. Nah, itu juga ketarik. Kerasukan ya? Iya, kerasukan. Nah, jadi lucu ya. Jadi kadang jangan pikir nih serem. Walaupun ada yang serem di YouTube saya kan, saya kasih lihat yang kerasukan nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek Sunda. Serem banget itu. Waktu terapi, waktu saya di rumah sampai pembantu saya berhenti. Ibu kerjanya apa? Dia berhenti loh. Ini jangan salah, ini pemburu hantu ini. Iya. Jadi dia datang waktu itu dengan kasus anger management. That's it. Jadi dia selalu diberhentiin kerja karena kalau misalnya bos dia nggak seneng, dia bisa tonjok tembok di depan bos ya, lu gimana lu nggak dipecat gitu kan. Nah, jadi kurang ajar nih attitude-nya. Iya, attitude-nya nggak benar gitu kan, tapi dia orang baik sebenarnya. Cuma punya masalah anger. Nah, udah saya terapi sesi 1. Sesi 1
nggak begitu berhasil. Biasa hipnoterapi itu one session aja udah pasti udah Kelihatan kelihatan deh, udah pasti. Nah ini kok nggak ada, bingung nape. Lanjut lagi sesi kedua, di tengah jalan terapi langsung dia ketawa, hihihi, kenceng banget. Sampai lah pembantu saya kan saya terapinya itu kan kalau anak saya sekolah kan, jadi mbak saya dua nganter anak saya sekolah sama sopir saya kan. Jadi di rumah saya cuma sama mbak rumah. Ya kan mbak rumahnya itu pas baru masuk hari ini sudah bilangin saya terapi, kalau ada orang teriak-teriak nggak apa-apa. Nah ini kan serem banget teriakannya. Katanya dia kabur ke seberang, sopir seberang sampai cerita, katanya dia ketakutan ada setan katanya. Akhirnya minta hari itu juga berhenti takut. Wow. Nah jadi di situ dia ternyata kerasukan seorang bukan seorang ya, hantu seorang ya, sesosok nenek-nenek pemarah. Nah, masuk ke dia. Itu yang membuat dia selalu emosi. Udah lama dia kerasukannya. Jadi bukan berarti di hipnoterapi membuat dia kerasukan, enggak. Hipnoterapi bisa menemukan kadang kita udah kerasukan lama. Nah akhirnya udah dilepaskan. Setelah itu emosi stabil emosinya. Karena yang membuat marah itu hantu. Jadi hantu itu juga waktu saya ada kasus ya. Dia ngobrol nggak hantunya? Iya ngobrol. Diajak ngobrol. Terus tanya kenapa kamu datang ke sini gitu? Nggak tahu. Kan gini lucu juga. Jadi bukan serem, kadang kocak gitu kan. Ini malah kocak. Jadi gini, si hantu kan saya nanya, sejak kapan kamu masuk di dia gitu kan? Dia bilang, saya juga nggak tahu, saya lagi lewat ketarik. Hantu juga bingung gitu kan? Hantu juga bingung. Gue juga nggak tahu ngapain gue di sini. Nah biasanya kenapa dia ketarik? Karena orang itu bawa low vibration, mungkin menyimpan dendam, benci, selalu iri hati. Nah sehingga hantu lagi lewat aja ketarik masuk ke dia. Hantunya juga bingung, I don't know katanya. Terus akhirnya dia mau lepas? Mau. Mau. Nah jadi ya itu juga menjadi warning for all of us ya, kalau kamu punya benci, dendam, udah let go. Jangan disimpan. Kok enggak kemasukan loh. Iya kan? Masukkan loh. Pokoknya umurnya 24 jam. Lewat itu harus sudah memaafkan lagi. Yes. Oke. Berarti penting banget untuk punya energi positif ya. Berdoa itu penting ya. Kalau orang yang nggak punya akses 500.000 terus gimana? Sekarang terapi saya sebenarnya 1,8. Cuma kadang kalau udah promo 800.000. Nah, tapi kan 800.000 masih kemahalan. Nah, jadi kalau bagi orang-orang yang mau untuk hipnoterapi online dengan berbiaya rendah, jadi saya ada myheal.io. Nah, nanti ditulis di itu ya, myheal.io. Akan ada di bawah ini ya, gitu kan. Nah, jadi itu hanya 49.000 per bulan atau 99.000 per 3 bulan atau 399.000 per 1 tahun. Jadi you have 365 hari untuk benerin dah itu diri lu. Jadi di situ ada juga untuk menghancurkan mental block, anger management, emosi ke anak. Kalau kamu suka emosian ke anak, nah terapi deh daripada anak kamu. Kenapa sih orang bisa emosi ke anak? Karena kebanyakan beban. Nah jadi kebanyakan orang itu emosi ke anak itu karena sebenarnya luapan dari emosi negatif dia. It's not fair kamu buang ke anak. Namanya anak kecil pasti rese. Anak kecil pasti jatuhin gelas, tumpahin air. Pasti dia akan mau permen, mau permen. They're just being a kid. Nah kenapa kamu overreaksi? Kenapa they're just being a kid, kenapa kamu ya sampai overreaksi, pukulin dia, teriakin dia kayak gitu kan, maki-maki dia. Nah, buang muatan kamu yang membuat orang tua itu teriak, maki-maki anak, itu pasti kamu punya kegagalan apa? Kamu punya sakit hati apa yang tersimpan di kamu, akhirnya kamu luapkannya ke anak kamu. Dan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa itu adalah sebuah stres. Terpicu kan karena anak begitu, jadi terpicu. Nah, dengan hipnoterapi kamu buang semua itu. Ya, mungkin kamu benci sama atasan kamu, ya kan? Atau kamu kesel sama pasangan kamu, itu buang. Jadi hipnoterapi itu ada. Nah, setelah itu kamu bisa untuk ngadepin anak kamu cool water. Jadi hipnoterapi itu keren deh. Maksudnya gini, bukan berarti karena kamu udah terapi, terus misalnya kamu punya anger issue kan, karena kamu udah terapi kamu gini, tenang, saya sudah terapi, saya harus sabar kan gitu kan. Enggak. Jadi banyak banget ya klien ya, contoh ya, dia punya anger,
orang punya anger itu kan kayak ada apa ya? Ada yang kayak naik gitu kan. Kalau waktu mau marah kan kayak gitu kan. Akhirnya meledak. Akhirnya nyesel. Nah, orang kalau habis terapi, klien itu bilang bunat. Habis terapi mau bunat. Waktu itu lihat orang yang nggak bagus yang biasanya dia marah, dia sampai bingung. Kagak ada yang naik, kata dia. Ya, kok nggak ada yang naik. Nafsu gitu ya? Ya nggak marah. Malah dia senyum. Dia senyum. Jadi seorang guru kan, dia senyum ke anaknya yang pakai rok kependekan, ya kan? Dia senyum. Biasanya kan maki-maki tuh guru killer ya. Dia senyum, dia bilang ketawa. Ayo pakai rok jangan pendek-pendek, besok ganti. Anaknya sampai gemeter. Kan mati. Abis ini gue mati, kan? Ini bahaya sekali. Anaknya sampai iya Bu, sampai katanya anaknya sampai ketakutan karena nggak pernah begitu kan. Kali ini senyum. Itu lebih menyeramkan. Menyeramkan. Iya, ntar abis ini mati gue katanya. Nah jadi itulah hipnoterapi. Jadi after you hipnoterapi, sometimes kamu sampai nyariin mana emosi gue. Jadi emosi itu jadi kemana gitu, hilang gitu ya? Release, gone. Release ya. Gone, let go. Jadi lebih sehat, kelihatan lebih cemerlang, kayak gitu. Bahagia. Dan and you can benar itu benar. You can be happy for a small thing. Wow. myheal.io itu langsung bisa di ini. By the way, kalau misalnya saya ada kasus, let's say kasusnya adalah mau mental block, problemnya mental block. Seberapa sering mendengarkan audio hipnosisnya? Dan perlu persiapan nggak sih? Hanya baringan ya. Jadi kan ini karena akan merem ya, tentu nggak boleh lagi nyetir, lagi aktivitas nggak boleh. Nah, lakukan sampai selesai. Nanti kan di situ ada. Kalau udah nggak muncul lagi mental blocknya berarti kelar. Jadi lakukan sesering mungkin sampai kamu mencapai tujuan itu. Dan itu nggak lama-lama banget kok. Sometimes kadang kamu sekali coba aja, something happen kok. Something happen karena kita main di alam bawah sadar. Alam bawah sadar kan kekuatannya 88%. Mengendalikan kita. Sementara past life regression sebetulnya berapa persen dari 100% terapi yang sebetulnya penyebabnya di kehidupan masa lalu? Kalau dari my case ya kan, orang beda-beda ya. Kalau dari saya udah terapi puluhan ribu orang ya, belasan tahun jadi hipnoterapis. Penyebab problem dari past life itu paling 10% sih. 10%. Karena kan saya tidak melayani jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan itu request dia, ngorder. Bawa gue dong ke past life dong. Nah, kan saya nggak ngelayanin itu. Jadi orang karena saya clinical hypnotherapist, orang datang ke saya with problem. Nah, dengan hipnoterapi kita cari penyebabnya dan only 10% itu yang berasal dicari di tracking mundur ke masa lalu. Ke past life, iya. Jadi satu unik tuh dulu. Ada cewek ya. Dia benci banget sama orang gendut, laki gendut. Nah, dia kalau lihat laki gendut emosi. Lucu kan? Tapi dia nggak tahu. She didn't know why. Pokoknya kalau lihat laki gendut kayaknya gedeg gitu kan. Nah, menjadi problem sekarang pacarnya menggendut. Waduh. Sehingga dia berantem makin hari mulu. Makin benci dong. Nah, coba sampai terapi loh. Untuk case yang kita bikin ketawa lucu kan gitu kan. Nah, akhirnya di terapi, jadi datang dengan problem itu. Kita nggak mau ke past life, tapi dia datang with a problem kan. Nah, ternyata penyebabnya di past life. Dia masuk ke zaman Eropa zaman dulu yang rumahnya masih di hutan-hutan, rumahnya kayu-kayu tuh. Ternyata dia cewek, waktu dia lagi bersihin rumah ada tentara masuk. Nah, dia diperkosa sama tentara itu dan tentara itu gendut. Nah, jadi itu membuat dia benci, marah lah dengan lelaki gendut. Nah, udah di let go, ya udah. Sekarang mau laki gendut kurus, ya udah oke. Nggak masalah ya. Nah, itu namanya emotion yang get trapped from your past, terperangkap. Gila. Dahsyat. Nih saya kayaknya harus di terapi ini. Jangan tas makin sukses dong coach. Kan karena udah sukses ya, ntar makin sukses. Saya itu ambisius. Jadi ambisi besar, tetapi terlalu hati-hati. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu perhitungannya sangat jauh, supaya nggak mengecewakan, supaya nggak begini, nggak begitu. Kayak misalnya bikin software gitu ya. Gimana caranya supaya benar-benar aman gitu. Tapi kalau entrepreneurship kan nggak bisa gitu. Kita harus ada sedikit ambil risiko. Nah, risiko-risiko ini kadang-kadang terlalu main aman.
Tapi ambisi besar, mau bantu orang lebih banyak lagi. Cuma ininya ya di sisi, kalau dilihat sisi baik ya baik. Tetapi kalau dilihat seberapa cepat saya bisa bantuin orang kalau terlalu konservatif, nah itu juga jelek. Benar-benar. Berarti lawannya adalah orang-orang yang langsung action. Tanpa planning. Tanpa planning. Jadi orang itu bisa sukses besar atau hancur banget. Hancur banget. Karena dia yang penting nyebur dulu dah. Jadi kalau berkembangan sih stabil gitu, naik terus nggak berhenti. Very good. Tapi pengennya quantum leap. Nah, mental block ya. Mental block nih. Feeling gue pasti ada mental block. Oke. Wah gila, seru banget ya. Kalau mau terapi harus janjian ya? Iya, janjian penuh. Harus janjian. Setiap hari ada terapi? Ada terapi. Tiap hari pasti ada terapi. Ada. Jadi full 1 hari penuh gitu ya? Full. Dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5. Oke. Jadi nggak boleh request past life dong gitu. Nggak perlu ya. Tapi kalau problemnya di past life itu pasti akan muncul. Jadi kadang gini, bukannya saya sombong. Sombong lu mau past life nggak bisa. Bukan gitu. Orang yang punya problem aja ngantri. Lu cuma mau jalan-jalan ke past life. Kesian banget ini yang ngantri gitu. Tapi banyak juga orang yang penasaran juga ya. Penasaran. Dulu saya apa ya? Not everyone can go to past life. Sendiri 50-50. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi not everyone can. 50-50 chance ya. Bisa berhasil, bisa gagal. And nggak ada why-nya. Maksudnya, berarti gue kurang religius ya. Gue terlalu ini ya. Apakah semua orang bisa diterapi? Bisa. Kalau semua orang bisa di hipnoterapi. Bisa. Tapi not everyone can go to their past lives. Oke. Kayak gitu. Sementara kalau stage hypnosis itu tidak semua bisa diperlakukan seperti itu. Tidak semua bisa stage bermain di stage hypnosis gitu ya. Tapi saya kan stage juga ya. Saya demen tuh stage tuh. Ya kan saya demen stage. Mau nih Kan dibilang gitu ya. Nggak semua orang bisa di stage show gitu kan. Yeah. Tapi kalau saya perform ya, bisa berapa? 70%? 70%? Bisa. Jadi kan ada yang bilang, aduh, nggak bisa. Ya, ada yang bilang kan gini, kayaknya rata-rata only 10% of the world population can be subject to stage hypnosis. Saya sampai mikir, jangan 10%-nya semua di Indo. Gampang banget orang Indo. Gampang banget di stage. Keren banget kalau kamu stage di Indo tuh. Saya sering tuh stage. Saya demen lucu-lucuin orang. Iya, benar. Itu gampang orang Indo karena mungkin mereka lebih welcome ya. Orang Indo kan lebih open. Lebih sugestif ya. Apalagi kalau kamu main stage show di daerah Tangerang sama Medan. Waduh, itu. Jatuhnya itu ke orang Medan itu kan di stage sampai keblok, sampai dari kursi dia jatuh sendiri. Wah, saya pikir overacting orang. Tapi bikin seru. Kalau kelas-kelas masih ada? Masih ngajar, saya masih ngajar untuk seseorang menjadi hipnoterapis, masih buka. Oke. Seberapa penting untuk seorang let's say level manager mengerti hipnoterapi? Bagus nggak sih? Bagus. Jadi nanti saya akan buat hipnoterapi untuk employee. Karena saya banyak kan diundang sama perusahaan-perusahaan. Karena gini, staff kita yang punya family problem itu gimana bisa kerja? Betul. Dia lagi berantem sama lakinya, ya kan, lakinya lagi selingkuh gitu. Betul. Kan, dia lagi sakit hati, dikasih kerja apa, meeting juga nggak bisa, nangis, bete. Nah itu kan mempengaruhi kerjaan. Nah itu dibersihin dulu. Nah cara bersihinnya gimana? Nah cara tercepat ya hipno. Jadi dengan dia dihipno, mungkin dia lagi berantem sama mertua gitu kan, ya dia ada masalah apapun, gimana dia bisa kerja. Nah jadi kita hipno dulu, nah baru setelah itu masuk cara jualan, cara closing. Nah itu baru dia oke banget, udah open banget, udah bersih. Jadi yang 12% itu adalah teknis aja ya. Teknis misalnya cara jualan, cara closing dan seterusnya. Tetapi 88% itu di pikiran bawah sadar dia yang harus beres ya. Kan ladangnya, kalau ladangnya gak subur, tanemin benih apapun kan gak tumbuh. Benar. Wow, keren. Wah ini hari ini kita keren ya. No, mau jadi apa No? Mau jadi ayam atau mau jadi bebek atau mau jadi cicak?
Entar kaya dia kalau dihipno. Jangan dah. Oh jangan deh. Jangan ya. Jangan. Ini anak-anak pada penasaran, gue pengen dihipno nih gimana ya? Ntar kamu kaya. Jangan. Lu kaya lu, repot. Itu jadi pengusaha lo. Pengusaha sukses. Repot jangan ah. Jangan repot, jangan gak usah. Jangan bahaya. Dia biarin gini aja ya. Iya. Coach Ino. So jadi teman-teman, buat Anda yang penasaran ya, bisa ke YouTube-nya Natalia Sunaidi. Ini kontennya keren-keren, lucu-lucu ya. Ada cewek yang ternyata sudah mengalami kejadian di tahun 98 ya, kerusuhan. Korban kerusuhan. Korban 98. kerusuhan lahir lagi. Iya. Dan dia bisa menceritakan secara detail ya. Iya. Dan ada cerita kasus-kasus lain yang membuat kamu pasti ya amazed, luar biasa. Natalia, aku ada buku. Ini buku baru. Ini buku tentang sejarah pandemi. Wow. Iya, jadi pandemi itu gimana, UKM itu kayak apa. Saya interview ada 31 pengusaha, dirangkum di situ. Dan gimana kalau kita menghadapi kembali pandemi, ada banyak strategi-strategi yang bisa digunakan di sana. Oke, berarti judulnya Menolak Mati Lawan Pandemi. Cool. Karena kan sekarang dengan ada pandemi ya semuanya berubah kan. Iya. Nah jadi wajib banget nih. Makasih, saya akan baca. Siap. Natalia, thank you so much. Thank you. Dan Coach. Kayaknya anak-anak harus myheal.io .io ya. Suruh pada ngedengerin tiap malam. Ntar jadi happy loh. Ntar lu pada happy lu. Happy. Karena banyak sekali orang yang mau diangkat jadi supervisor tapi enggak. Oh jangan saya bu, takut nanti ini nanti itu, takut tanggung jawab. Nanti jadi agresif loh. Nanti, saya aja bu, saya aja gitu. Saya pak, biarin pak. Thank you Natalia. Thank you. See you next time. Teman-teman, salam pencerahan. You are the best. Good, thank you. Hanya di Top Coach Indonesia.